di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama, agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Imam besar kami Habib Muhammad Rizik Syihab ditahan oleh pihak kepolisian di Mapolda Metro Jaya. Maka dengan ini saya nyatakan siap keluarga besar Brigade 411 se-Jabodetabek akan datang ke Mapolda. Takbir! 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 Sallu ala Nabi! Takbir! 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 Rekonsiliasi apa? Kalau rekonsiliasi itu ada konflik antara kita dengan Rizik Syihab. Lah orang yang ditahan-tahan kayak Abu Bakar Basir dan sebagainya kan tidak ada hubungannya dengan Habib Rizik. Pemerintah ragu, ini kan sudah jelas ada kesalahannya. Tapi ada yang mengatakan wah itu kriminalisasi gitu. Itu biar aja hukum nanti yang membuktikan. Ada tindakan tegas bahwa pejabat yang tidak bisa menangani itu ya dirotasi dulu lah. Dirotasi. Dan nyatanya sesudah itu sampai hari ini kan tidak ada lagi kumpul-kumpul di Petamburan. Ada yang sifatnya hujatan dan sebagainya yang kemudian mengarah ke fitnah, ke provokasi, mungkin itu bisa diproses secara hukum. Nah, Ustaz Mahir sudah masuk, Ustaz Yusnur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Tak takut saya, paling pantang saya diancam-ancam mereka. Belum kenal kan sama. Serahkan senjata. Baik, kita akan bawa senjata, kita serahin. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga, sudah. Kira-kira jelas tidak? Nggak bisa, saudara. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang. Tapi mereka lari melawan semua. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Membunuh orang beriman memang balasannya neraka. Tapi mengirim teroris ketemu 72 bidadari di sorga, itu adalah tugas aparat. Bravo aparat, tumpas habis terorisme. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Iya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, sudah. Takbir, 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 siap revolusi. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan teroris. Habib Rizik, napa? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI,
Bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Evolusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir! Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas kodok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi.
siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umur. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Lonte hina Habib digagak polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Teman-teman sudah lihat semuanya. Tersangka MRS dilakukan prokes ya, protokol kesehatan. Setelah sampai di
Polda Metro Jaya. Ya tentunya nanti kita cek, sudah kita lakukan berkaitan dengan cek COVID, kemudian tensi, dan kemudian gula darah, kita lakukan pemeriksaan semua. Dan tentunya ini bagian dari protokol kesehatan yang harus kita pedomani di setiap tersangka maupun saksi yang diperiksa di Polda Metro Jaya. Kemudian pada pemeriksaan juga hak-hak sebagai tersangka juga kita berikan. Yang pertama adalah didampingi oleh pengacara maupun ataupun penasihat hukum. Kemudian juga dari dalam berlangsungnya pemeriksaan kita juga memberikan apa? Kegiatan misalnya mau sholat zuhur kita berikan waktunya, kemudian juga isoma kita berikan waktunya, kemudian juga sholat asar kita berikan waktunya, sampai sholat maghrib pun kita berikan. Ya, makan siang juga kita berikan, makan malam pun juga kita berikan. Jadi semuanya kita berikan sebagai hak-hak sebagai tersangka yang kita lakukan dengan humanis kita berikan. Kemudian di dalam pemeriksaan penyidik memberikan 84 pertanyaan, pertanyaan yang ditanyakan kepada tersangka MRS. Jadi kita melayani dengan baik, kita layani apa-apa saja yang menjadi kekurangan daripada jawaban tersangka di dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian tersangka MRS kita tahan, kita lakukan penahanan oleh penyidik itu dimulai tanggal 12 bulan 12, ini artinya tanggal 12 Desember 2020 selama 20 hari ke depan, jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Imam besar kami Habib Muhammad Rizik Syihab ditahan oleh pihak kepolisian di Mapolda Metro Jaya. Maka dengan ini saya nyatakan siap keluarga besar Brigade 411 Sejabodetabek akan datang ke Mapolda untuk ditahan juga bersama Imam besar Muhammad Habib Rizik Syihab. Ini merupakan pertanggungjawaban kami yang telah ikut menjemput beliau, dan kami juga telah datang ke Petamburan untuk mengikuti Maulid. Takbir! 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 Sallu ala Nabi! Besar kami ditahan. Maka kami semua siap ditahan. Di Polda Metro Jaya. Karena kami yang berkerumun. Di bandara. Di Petamburan. Dan di Megabendung. Tanpa diundang oleh imam besar kami. Takbir! 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 Kami umat Islam Jawa Barat menyatakan apabila imam besar ditahan, maka kami semua minta ditahan di Polda Metro Jaya. Karena kami yang bersalah datang berkerumun di Petamburan dan di MS Megabendung tanpa diundang oleh Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Apa semua kalian siap ditahan? Siap ditahan? Takbir! Takbir! Imam besar umat Islam Indonesia Habib Rizik bin Hussein bin Syihab ditahan karena kami yang berkerumun, kami yang datang tanpa undangan daripada Imam besar Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Siap menyerahkan diri? Siap menyerahkan diri? Takbir!
Sallu ala Nabi Muhammad. Imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab ditahan, maka kami siap berbondong-bondong datang ke Polda Metro Jaya untuk ditahan. Karena kami yang berkerumun di Petamburan dan Megamendung tanpa diundang oleh beliau. Apakah kita siap untuk ditahan? Siap. Apakah kita siap untuk ditahan? Siap. Apakah kita siap untuk ditahan? Siap. Takbir. 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 Semua Nabi Muhammad. Artinya sudah ada tindakan tegas bahwa pejabat yang tidak bisa menangani itu ya dirotasi dulu lah, dirotasi. Dan nyatanya sesudah itu sampai hari ini kan tidak ada lagi kumpul-kumpul di Petamburan. Juga banyak beberapa orang nggak kelihatan lagi. Ngomong tinggal beberapa orang gitu yang ngomong mungkin itu kan sudah jalan, sudah dipanggil, sudah dari penyidikan naik ke penyidikan, itu kan berarti proses hukum jalan. Nah, tetapi bahwa panggilan kemudian tidak datang itu dilihat dulu dong, dilihat mungkin memang betul-betul tidak bisa secara hukum tidak bisa datang, kan bisa saja kalau orang yang secara hukum tidak bisa datang karena sakit atau misalnya ada alasan lain lah yang oleh hukum bisa diterima, kan kita tidak bisa juga memaksa. Ada tahap-tahap tertentu di dalam hukum itu. Karena begini, kalau kita sekarang sewenang-wenang, besok orang lain yang menggantikan kita akan sewenang-wenang juga gitu. Oleh sebab itu mulai dari sekarang itu harus tertib lah. Pemerintah ragu, ini kan sudah jelas ada kesalahannya, tapi ada yang mengatakan wah itu kriminalisasi gitu. Itu biar aja hukum nanti yang membuktikan. Kalau kita mau pada definisi itu tidak pernah ketemu, karena justru banyak orang mengatakan kenapa itu tidak ditindak, kenapa provokasi begitu dengan video-video yang sudah jelas mengancam gitu kok dibiarkan gitu. Kok didiamkan, apakah pemerintah takut? Tapi ada yang lain ketika akan bertindak gitu. Oh itu kriminalisasi gitu. Nah, biarkan hukum berjalan agar tidak terjadi perdebatan yang seperti itu. Nanti akan dibuktikan di pengadilan. Oleh sebab itu dimulai dari pemanggilan saksi-saksi. Nah, kesalahan masyarakat itu sering kali terjadi menganggap kalau orang dipanggil itu seakan-akan sudah terlibat tindak pidana. Padahal cuma diminta keterangan aja, misalnya ketika Anies Baswedan dipanggil, Anies dikriminalisasi, tidak ada. Kan tidak ada yang menyatakan Anies melanggar hukum pidana. Dia diminta keterangan, kamu tahu enggak bahwa ada itu? Kan ditanya gitu, apa kamu betul memberi surat peringatan? Bagaimana dengan anak buahmu? Bagaimana kamu mendengar soal itu? Paling ditanya-tanya gitu aja. Kalau diperiksa itu mungkin sudah ada indikasi, diperiksa namanya. Kalau dimintai keterangan ya sangat teknis, administratif gitu. Rekonsiliasi apa? Kalau rekonsiliasi itu ada konflik antara kita dengan Rizik Syihab. Lah orang yang ditahan-tahan kayak Abu Bakar Basir dan sebagainya kan tidak ada hubungannya dengan Habib Rizik gitu. Jadi kita tidak menanggapi masalah itu. Ya sudahlah, selesaikan aja secara hukumnya bagaimana. Kalau tidak salah kan tentu tidak apa-apa juga. Kita tidak memikirkan nutup pintu atau buka pintu. Kita tidak memikirkan itu sekarang, tidak ada urgensinya. Sekarang ya, yang mau dibicarakan itu apa? Yang mau direkonsiliasikan itu apa? Ya kan rekonsiliasi dalam hal apa gitu. Coba. Ya. Kan tidak ada urgensinya. Pemahaman cukup keliru. Kalau dalam arti pemahaman itu kan urusan agama dan tokoh-tokoh agama yang bersangkutan untuk meluruskannya. Tapi ketika pemahaman itu diwujudkan dalam tindak kekerasan, itu lalu hukum yang turun tangan kan gitu. Kan begitu caranya. Kalau orang salah pemahaman, lalu kan itu urusan apa namanya institusi keagamanya sendiri nanti yang meluruskan itu. Salah, nanti akan terjadi dialektika dan dialog dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Kalau itu pemerintah kan tidak boleh ikut mengarahkan pemahaman agama yang benar seperti apa, itu bukan urusan pemerintah. Tapi kalau tindakannya sudah berupa tindakan melanggar hukum, baru pemerintah turun tangan, kan itu aja. Kalau ajakan untuk jihad gitu ya, hayya alal jihad gitu saya ikuti, itu kan belum ada larangannya. Tapi yang larangannya itu dia bawa-bawa pedang, menganiaya orang, merusak fasilitas umum, baru itu. Tapi itu perlu diselidiki, apakah itu sebuahnya permulaan, ya permulaan dari sebuah perbuatan pidana atau tidak. Itu nanti kan polisi yang akan menangani itu gitu.
Jadi kalau terlalu jauh kalau masuk ke saya meminta kesimpulan tentang itu, karena itu proses hukum, tidak bisa saya yang menyimpulkan, kecuali wacana di masyarakat, oh itu salah, ini salah, itu wacana. Sampai akhirnya kebenaran hukumnya itu kan di polisi. Kali ini supaya tegas gitu, enggak, Presiden bilang penegakan hukum itu harus tegas, harus firm, jangan ragu gitu. Jadi bukan hanya untuk kasus kali ini gitu, yang dulu-dulu juga kita itu dihadapkan pada situasi serba salah. Oleh sebab itu mari kerjasama. Ketika kita membiarkan orang melanggar aturan, berkerumun gitu, ketika kita diam itu masyarakat ramai, bukan biasa. Mana nih negara kok tidak hadir gitu. Padahal kita maunya persuasif gitu. Mana negara tidak hadir, apa gunung marah gitu. Anda pasti ngikuti itu. Begitu ambil tindakan, yang satunya yang marah. Ini kok diskriminatif gitu. Kok yang lain tidak gitu. Padahal penjelasannya tadi tidak ada diskriminasi. Mulai dengan peringatan selesai ya selesai, ditutup kasusnya gitu. Tapi ini kan diperingatkan langsung, masih berlangsung. Sudah dipakai administratif masih langsung masuk ke pidananya misalnya. Kan lalu masyarakat menunggu itu, menunggu tindakan ketegasan dari pemerintah itu. Nah begini loh, kalau kita tidak bertindak dibilang lemah, kalau dipindah dibilang diskriminatif gitu ya. Nanti kalau ini tidak gitu. Nanti kalau dibiarkan malah kacau semua kan. Iya kan, ya udahlah terserah masyarakat mau apa gitu kan, kacau. Apa gunanya ada negara? Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal.
Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah fitur di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.